Saya nggak yakin soal itu. Jadi mohon maaf, saya merasa MK ini merasa paling bersih di antara yang lain, Pak. Bahkan mengalahi anggota dewan. Kita yang bikin undang-undang itu seakan-akan kita ini tidak ada apa-apanya dibanding MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun Pak dari MK tadi tidak pakai assalamualaikum, saya pakai assalamualaikum di sini, Pak. Langsung saya saja, Pak. ditegur, Pak. Apa? Saya pernah ditegur menggunakan itu karena saya bukan Muslim katanya. Jadi Oh, saya gitu, ada Pak. mempunyai pengalaman itu, Pak. Oh, Ya, kita ini Bhinneka Tunggal Ika, Pak. Jadi mau Muslim, mau apapun namanya kita pakai. Oh. Mudah-mudahan setelah Bapak dari sini trauma Bapak terobati. Ya, sama-sama, Pak. Langsung saja, Pak. Saya di sini Profesor Dr. Iwa Dewa Gede Palguna merupakan sosok hakim konstitusi yang kontroversi menurut kami dan tidak layak menjadi anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Karena itu melanggar prinsip Sabta Harsa Utama Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dan mengingat tentang peraturan Mahkamah Konstitusi PMK beberapa hal. Yang pertama, soal independen dan persepsi konflik kepentingan. Apa yang menjadi, ini pertanyaan saya, Pak. Apa yang menjadi pertimbangan mengenai definisi dan pemahaman terkait konflik kepentingan? Apa dasar hukum yang digunakan? Seberapa jauh keterkaitan dengan para hakim konstitusi mengingat apa yang terjadi objek perkara di MK menyangkut hubungan publik yang luas, bukan perseorangan atau ranah privasi. Sejauh mana perluasan yang akan digunakan MK untuk menentukan adanya konflik kepentingan? Pertanyaan saya yang kedua, Pak, apakah ketua MK menyadari bahwa rekam jejak keterlibatan dalam arena politik di masa lalu betapapun sah secara hukum tetap menimbulkan persepsi publik tentang kemungkinan bias, terutama ketika MK menilai perkara yang bersinggungan dengan proses politik pengusulan hakim konstitusi. Yang ketiga, jika independensi bukan hanya soal substansi tapi juga soal persepsi publik, langkah konkret apa yang diambil MK untuk memastikan tidak ada bias institusional maupun personal dalam pemeriksaan perkara yang menyentuh ranah politik? Cukup. Nah, satu lagi, Pak. Ini yang dari pertanyaan Bapak, yang tadi Bapak sampaikan, misalnya izin ya, Ketua. Tadi Bapak mengatakan bahwa MK ini menjadi lembaga yang ingin menjadi lembaga yang modern dan terpercaya, Pak. Saya tidak yakin itu soal itu, Pak. Buktinya berapa hakim MK yang ditangkap? Saya nggak yakin soal itu. Jadi mohon maaf, saya merasa MK ini merasa paling bersih di antara yang lain, Pak. Bahkan mengalahi anggota dewan. Kita yang bikin undang-undang itu seakan-akan kita ini tidak ada apa-apanya dibanding MK. Asal Bapak tahu, Pak, kami ini di sini dipilih oleh rakyat, dan Bapak bukan dipilih oleh rakyat. Terima kasih. Dan yang kedua, Pak, yang kedua tidak ada yang Bapak mengatakan pencegahan. Bapak tadi sampaikan pencegahan. Bapak lebih mengedepankan pencegahan. Nyatanya mana, Pak? Kalau Bapak mengatakan pencegahan, berapa hakim yang sudah tertangkap? Pak, bukan rahasia umum, Pak. Tadi Bapak mengatakan tidak ada pelapor. Oh, kita ada pelapor. Bukan rahasia umum, Pak. Pelapornya itu aja kok, Pak. Saya mau salah satu, saya tidak perlu menyebutkan nama, Pak. Pada waktu hakim MK yang lalu, saya tidak sebutkan namanya, saya tahu tuh, misalnya tahun 2009
undang-undang pemilu. Undang-undang pemilu pada waktu itu di pemilihan dengan suara terbanyak, yang melapor orang dari Surabaya. Dan berkali-kali orang itu aja yang lapor. Jadi ini udah nggak rahasia umum, Pak. Makanya oleh karena itu saya berharap bersikap bijaklah MK. Bapak hakim konstitusional, karena saya sadar benar, Pak, saya sayang sama MK. Karena yang mendirikan MK salah satunya tokoh bangsa, yaitu Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ibu dan Bapak yang saya hormati, majelis di Majelis Kehormatan akan memberikan keterangan mengenai hal ini. Sekali lagi terima kasih pada pimpinan Komisi 3 dan seluruh anggota yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama kami ingin menjelaskan sikap kami, bukan hanya sikap saya pribadi, tapi sikap kami Majelis Kehormatan. Bahwa sepanjang menyangkut kewenangan kami tidak boleh ada satu lembaga pun yang boleh mengintervensi, termasuk Hakim Konstitusi yang mengangkat kami. Dan itu kami ucapkan dalam sumpah. Kami menganggap sumpah itu sebagai sesuatu yang serius yang mengikat kami. Soal kewenangan yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan MK, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, kalau sudah menyangkut kewenangannya, substansinya tidak bisa kami jawab sekarang. Tetapi yang jelas yang bisa kami sampaikan adalah Bapak dan para pimpinan dan anggota Komisi 3 sudah tadi berkali-kali menyampaikan tugas Majelis Kehormatan, fungsi Majelis Kehormatan adalah tadi Pak Nasir Jamil dengan bagus menyampaikan penekanan perbedaan dari tone PMK 1 2023 sampai 2024. Dan itu pula pendekatan kami lakukan Pak Nasir, yaitu lebih baik menjaga daripada menghukum. Karena mungkin itu tidak ini Pak, tidak populer. Karena kalau menghukum kan sangat populer Kak. Kita dikutip oleh media bermacam-macam, tapi bukan begitu cara kerja kami. Kami justru sering menjadi tidak populer karena lebih sering mengingatkan. Makanya Ibu dan Bapak juga tidak tahu berapa hakim yang kami ingatkan kan? Pernah Bapak tahu? Tidak pernah. Tapi kemudian berapa yang kemudian terdeteksi untuk tidak sampai melanggar kan tidak tahu juga. Sampai kemudian kami membuat laporan tahunan. Iya kan? Baru kemudian itu menjadi terbuka. Nah itulah yang kami kerjakan Ibu dan Bapak sebagai bentuk tanggung jawab kami sebagai Majelis Kehormatan. Jadi sepanjang menyangkut substansi yang sedang kami tangani Ibu dan Bapak tidak bisa kami buka di sini. Tidak mungkin. Karena kami akan menyalahi sumpah kami akan menyalahi hukum acara. Tetapi yang pasti yang bisa kami sampaikan adalah tolong dong, jangan ini dianggap kami sudah memutus. Ini baru pemeriksaan pendahuluan Pak. Pemeriksaan pendahuluan itu intinya nanti dua kan sudah kami sampaikan tadi. Satu bisa diteruskan pemeriksaan persidangan atau bisa langsung putusan yang Bapak tanyakan tadi Pak di awal. Ya, saya berterima kasih Bapak mengingatkan saya, tidak berani. Mudah-mudahan trauma saya dengan salam itu hilang sekarang. Ya, karena saya ditegur serius Pak. Jadi soal itu saya merasa sebagai orang Indonesia kan. Ya itu. Nah itu kemudian ini. Kan semua pertanyaan ini tadi, kalau dilihat dari agenda yang disampaikan oleh Komisi 3, itu adalah sebenarnya agenda yang tidak bisa kami ungkapkan sini. Karena sudah memasuki substansi kewenangan yang tidak mungkin kami sampaikan, karena itu sudah menyangkut independensi. Tidak mungkin kami sampaikan. Tetapi proses, itu yang kami sampaikan adalah bahwa sekarang itu baru masih tahap pemeriksaan pendahuluan. Kami belum memeriksa. Baru besok kami akan memberikan hak kepada hakim terlapor itu untuk didengar keterangannya. Tidak bisa juga kami mendismiss sejak awal seperti yang Ibu Bapak mau sampaikan, karena hukum acaranya mengatur begitu. Kami harus periksa dulu. Tadi ada pertanyaan, kami tidak bisa jawab satu-satu ya. Kami ada pertanyaan, kenapa tidak sejak awal didismiss? Secara prinsip hukum administrasi katanya. Kami kan terikat hukum acara Pak. Ada juga pertanyaan, kapan dianggap permohonan tidak memenuhi syarat? Apabila permohonannya tidak jelas, itu aja yang ada di hukum acara. Coba Ibu dan Bapak baca. Kalau sudah ada kejelasan siapa pemohonnya, siapa hakim pelapornya, siapa hakim terlapornya, bukti apa yang disampaikan, kami tidak ada alasan untuk tidak meregistrasi Pak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.